Udah Ju, siap Ju. Kamu yang mimpin ya Ju, siap. Halo, email, gimana kabarmu, sehat ya? Email. Lagi di mana Mel? Sudah semester berapa sekarang? Wis, yang kuliah. Gimana? Benih panggilanmu jadi suster? Masih kamu pelihara? Mantap, mantap. Ya, memang berat sih, nggak apa-apa. Semangat pokoknya. Halo Bro, halo, gimana? Sudah gabung belum nih? Kok kelihatannya numpuk bukunya ya? Waduh. Selamat malam semuanya, gimana kabarnya? Semoga malam hari ini sehat. Budel Blasius di Timor Leste. Gimana di sana cuacanya? Cerah, berawan atau hujan? Mana nih Bro Lo ini? Kok tidak menanggapi? Sinyalnya gimana Bro Lo? Apakah bisa? Halo Bro. Kok tadi sudah gabung kok hilang lagi? Enggak, itu kok kameranya belakang, makanya bingung. Kirain kamu tuh wah, serius baca buku tepak kebalik kameranya loh. Aduh. Ya, sehat. Kalau temanmu suaranya agak bising. Enggak Jangan. dari. Ya, tahu sendiri kampung sawah mah rame, enggak kayak Wonosobo toh. Kita mah di kota. Tapi suaranya di tempatmu, kayaknya tempatmu bising banget. Suaramu jelas, suaraku enggak jelas kok. Suaramu jelas, hanya ada suara-suara sumbang di sekitarmu itu, entah harus apa. Ya, itu memang harus begitu, harus diisi dengan suara-suara sumbang. Boleh tahu berapa sih? Kekayaannya di situ. Gimana nih? Kayaknya Mana? suara-suara Yang saudara kita mana nih saudara kita? coba di konten. Nggak usah di copy, dia udah follow aku ya sudah berarti sebenarnya udah bisa. Ya maklum teman-teman, kita di kota jadi dekat dengan jalan. Mohon maaf jika ada suara-suara yang menghiasi indera dengar pendengar semua. Selamat malam Budel Ari, maaf ini kami live ya di izin. Tidak aman kali ini. Ini kamu pindah posisi, jangan pindah posisi. Oh di kamar ya nggak apa-apa. Bro Ari, propisiat untuk diterimanya
kekal kekal, semoga semakin jaya. Jadi kamu tinggal di Leicester aja biar lebih ini. Gimana? Oh jangan, Tinggal di Leicester aja itu lebih. nggak apa-apa. Jelas toh? Nggak apa-apa. Nggak usah pakai headset toh? Nggak usah. Oh harus pakai headset. Malam, udah nih, selamat malam. Selamat malam, Suster Yvonne. Gimana? Bali? Bali gimana Bali? Suster Bangun, Yvonne. selamat malam. Ya, teman-teman yang terkasih, semoga malam ini sehat ya. Walaupun di kampung sawah agak gerah-gerah begitu, apalagi hari ini tuh hari komunikasi sosial sedunia. Maka, ya, ini bagian Malam, dari malam Suster malam. Agustina MSc di Italia aja. Lihat kita loh, di Italia loh dia. Jadi Selamat jangan lihat banyak. Di keuskupan mana, Suster? Cagliari ya? Cagliari ya? tahu. Nah, sudah tanya dulu, saya sudah tanya. Dia di Itali. Tapi bukan di Vatikan, jauh. Oke, baik Suster Yvonne. Halo, Suster Agustina. Ada sini MS. Ini MS itu ada Suster susternya ya? Lambung Kudus. Iya ya. Wadidaw, Suster Sarwono. Suster Agustina ini dari Flores juga. Lupa saya. Floresnya mana Suster ya? Lupa, ini temanmu ini Buderlau ini dari Manggarai. Yang dari Manggarai semoga. Oh itu. Kuskupan Keuskupan kali Kadu dari. Ari di Sardik. Nah, Itali, dibilang Itali. Oh, kirain Kuskupan Kaleori gitu. Wah. Malam Suster Liani, gimana? Skripsinya sudah mau selesai? Oke, mantap. Pokoknya semangat terus. Lihat wajah-wajah saya dan wajah Lau supaya lebih bersemangat. Siapa tahu nanti ada inspirasi apa gitu. Nah, itu kan lihat kan. Nah, ini jadi kami ada untuk membahagiakan teman-teman. Untuk kau. Ada dan hadirnya kami untuk kamu. Cie. Itulah makna sesungguhnya komunikasi sosial sedunia itu. Kehadiran kita tuh berarti walaupun terkadang tanpa kata. Wis. Tapi menarik juga ya temanya ya, datang dan lihat. Oke. Apa yang menarik Lau? Menurut Yang kamu? menarik temanya itu aja sih, datang dan lihatlah. Terus pertanyaan lebih lanjut, ya apa tuh? Hmm. Mau dilihat, Kalau saya lihat begini layar. Lau. Saya sih juga intinya kan dari dulu tuh sebenarnya saya dan Anda, kita semua tuh terus diajak untuk membangun budaya perjumpaan. Dari dulu tuh sebenarnya itu. Tetapi memang sekarang situasi yang seperti ini tidak mudah, katakanlah berjumpa secara langsung fisik gitu ya. Sebenarnya itu juga tantangan loh. Tantangan apakah kita lalu serta-merta menjadi alasan situasi itu menjadi alasan untuk kita tidak bertemu. Sejauh saya alami, saya perjuangkan, saya sebenarnya tidak begitu risau lah dengan situasi itu. Yang penting saya juga menjaga diri dengan baik gitu. Ada kesempatan saya pasti akan datang gitu. Kemarin kami ya seperti saya ceritakan berulang kemarin, kami berkunjung ke susteran yang baru itu. Memang bagaimanapun ini harus jangan sampai kalah dengan kekhawatiran, ketakutan kita itu. Yang penting kita tetap menjaga ya, tidak mengabaikan protokol kesehatan. Jadi harus tetap punya keyakinan, yakin kita nggak apa-apa gitu. Itu sih. Selamat malam, siapa ini Aditya Seno ini? Hai, Ya, selamat malam. follower-followernya Bro Lau silakan boleh bergabung. Yang dari ujung Flores sama ujung Wonosobo.
Edward. Edward, selamat malam. Edward. Oh, oh ya, 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 ya. Hari ini, nah, banyak cara untuk mengalami perjumpaan di dunia modern. Oke, ini salah satunya virtual seperti ini ya. Aku nih ganti-ganti terus. Coba. Nah, Nah, apa yang dikatakan Bro Sarwono ini hanya ingin mengatakan bahwa virtual semacam ini menjadi juga sarana di dunia modern ya. Terima kasih Bro Lau, salam buat para buder. Bro itu Mbak Bono berkata, banyak cara untuk mengalami perjumpaan di dunia modern. Salah satunya yang kita sedang alami sekarang ini, guys. Wadidaw. Oke. Ya, Bro Lau, ini walaupun singkat, tapi saya ingin kita saling berbagi ya. Judulnya sudah ada belum tadi? Sudah ya? Oh, ada judulnya. Kira tanpa judul. Ya biar kelihatan seru gitu loh. Mana nih Bro? Seru itu tidak harus berawal dari judul kan. Makanya. Keseruan itu nggak harus berawal dari judul. Mungkin judulnya on process aja sih. Oke. Ngomong-ngomong, Bu Derviani bisa kan? Kok belum kelihatan batang hidungnya? Nggak tahu deh, saya coba kontak dia. Dia kan di atas, di lantai 2. Saya bilang udah fallback belum sama Udah Andri sudah. Sudah follow, nggak usah fallback. Tapi belum aktif, mungkin dia masih nulis refleksi kali. Jangan-jangan nggak tahu mencet. Oh kemarin bisa no kamu. Ya teman-teman, orang-orang muda mungkin ada yang sibuk dengan apa? Ya bukan sibuk ya, memang kesempatan untuk menjalin relasi dengan Bunda Maria dalam doa devosi ya, karena bulan Mei bulan Maria juga sebenarnya kalau di Keuskupan Negeri Semarang bulan katekisi liturgi. Oh ini apa? Seto ini. Oke. Kita pergi dulu atau ini Seto mau masuk nih? Pergi dulu? Ya dia sendiri. Mana nih? Bernardus Senade, muridmu nih bro. Muridmu. I don't know. Maybe. Pras. Wih, Romo Adi Negara, Romo Pras. Selamat malam Romo. Masih di Karanganyar? Itu Romo dong. Romo itu. Romo. Selamat malam. Pernah berkunjung di Sukoharjo. Wih, ini keren nih Romo untuk bagi pengalaman tentang Maria nih. Romo sibuk gak Romo? Ini hanya obrolan seputar itu. Kamera gimana kamera? Wah, kacau. Masih di Karanganyar. Oke Romo. Usul menapa Romo? Duren? Sudah selesai ya durennya? Romo Prasetya Dita Manegara itu pernah ke Sukoharjo waktu saya masih OMK gitu. Lalu tahu-tahu sekarang jadi budur. Iya gitu. Dia kunjungan bersama para frater-frater gitu. Posisi lagi tidak oke, siap Romo. Nanti kapan-kapan tak calling dulu deh. Ini juga spontan tadi Romo. Semangat untuk tetap melayani. Masih online juga Romo di Karanganyar? Misalnya? Fisiknya dimatiin kan?
Ya, ini kita ngundang suster aja ini. Siapa tahu suster mau nih. Suster Ivon, kita ngobrol sejenak kalau suster ada waktu. Sekalian reuni. Dia senior saya. Sudah offline dan online. Oh, sudah offline dan online. Oke. Ini bagian dari mengenal media komunikasi si Seto ini ya. Sorry der, wis ra dinesan. Ya wis. Nggak boleh ya. Oke, siap. Mana Seto ini? Sudah diundang nggak dikonfirm? Mungkin bingung kali bro. Maksudnya bingung dia itu kamera depan atau kamera belakang. Ayo depan toh. Nah, dulu kan udah pernah. Tadi kan ketika dia terima permintaan request itu, terus kok langsung kameranya kebalik. Ya dipencet nggak bisa loh. Seniornya aja masih keliru tadi kok. Oh ya, nggak apa-apa sih ruang ini hanya spontan. Sekedar berbagi perjuangan hidup. Sana mendampingi anak-anak panti ya suster ya? Iya ya, anak panti atau anak asrama lupa saya. Kemarin saya juga berkunjung ke susteran OSF Matraman. Targetnya komunitas-komunitas. Kamu sekarang jadi fasilitator ya? Iya, ya, maklum calon ketua IKDI harus mengenal ikatan. Ya harus yang muda loh ya, biar semangat. Selamat malam Mbak Ines. Gimana Mbak Ines, masih sibuk atau sudah agak longgar? Mana sih tahu ini bisa nggak sih dikasih tahu tuh? Oke bro. Oh iya, panti asuhan ya. Baik. Teman-teman yang sudah join ini malam hari ini kami akan berbagi pengalaman tentang memaknai atau apa ya, melihat sosok Bunda Maria dalam hidupku itu sebenarnya sejauh mana sih? Pengalaman-pengalaman konkret apa yang dirasa itu bagian dari pengalaman bersama Bunda Maria. Begitu, karena ini Mei bulan Maria. Dan kita kedatangan seorang narasumber. Ini sahabat saya, Bro Lau, ini kemarin sudah nyanyi satu lagu, rencananya satu album. Baru satu lagu kemarin sudah banyak likersnya karena suaranya memang bagus. Ini bagian dari menghayati, bagian dari apa ya, melihat bahwa sosok Bunda Maria di samping sebagai pelindung kongregasi kami, tapi Bro Lau tentu juga mengalami sendiri sih Bunda Maria dalam hidupnya. Bukan begitu Bro Lau? Betul, oke. Oke, langsung saja Bro Lau. Sebenarnya to the point. Siapa sih Maria bagi Bro Lau ini? Baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih ya Bro. Setidaknya pertanyaan ini. Wait. Halo Bro, nice to meet you. Dia belum punya follower, dia punya. Bro, dia bergabung bersama. Belum. Oke, terima kasih Bruder Viani ya namanya ya. Bruder Viani ini bruder dari kongregasi Caritas, bruder Caritas ya. Sekarang tugasnya di Wonosobo menjadi pembimbing rohani bagi dirinya sendiri. Betul.
Iya, baru berjuang sama dengan kita semua ya, masih berjuang. Jadi Bruder Viani ini walaupun agak ya memang mendadak nih, cuma kita mau melihat atau berbagi pengalaman kita masing-masing tentang Bunda Maria bagi hidup kita tuh sejauh mana gitu loh. Pengalaman konkret apa yang mungkin dialami atau apa sih, siapa sih Bunda Maria bagiku gitu kan. Begitu Bruder Viani ya. Tidak usah menjawab yang mulu-mulu, yang dialami saja pengalamannya seperti apa begitu. Tadi Budelau sudah mau menjawab, maka mari kita dengarkan siapa pengalaman mistis, pengalaman rohani Bunda Maria dalam hidup panggilan maupun hidup ya sepanjang hidup Budelau itu seperti apa. Malam Mas Andre, gimana, sudah jadi daftar Buder FIC atau ke MSF jadinya? Andre Budi Pratama ini tertarik jadi Buder. Enggak tahu apakah sudah daftar. Welcome bro Andre. Oke. Selamat datang semua yang sudah bergabung. Sharing bermakna malam hari ini. Temanya siapa sih Maria bagimu? Bunda Maria maksudnya. Monggo Buderlo, silahkan dilanjutkan tadi. Oke, baik. Terima kasih bro. Sejauh saya merasakan, mengalami siapa sih sosok Bunda Maria dalam perjalanan hidupku, baik sebelum saya menjadi bruder pun maupun sekarang saya sudah menjadi bruder FIC yang sah. Pertama yang saya alami dan saya rasakan setelah saya merenungkan dalam hidupku, bahwa Maria itu pantas saya sebut sebagai figur, sebagai guru juga bisa, sebagai ibu ya. Tapi yang pertama-tama itu figur. Kenapa saya menyebut dia sebagai figur dan itu? Saya merasakan bahwa dalam kediriannya, baik dia sebagai seorang manusia maupun dia sebagai ibu Tuhan, itu penuh dengan kekayaan, penuh dengan kebermaknaan yang sangat luar biasa. Antara lain, kita belajar banyak hal dari kediriannya. Soal kerendahan hati, kesetiaan, soal cinta, soal perhatian, dan banyak hal-hal lainnya, hal sederhana, dan itu yang membuat saya menyebut dia itu sebagai guru dan juga sebagai figur yang mau tidak mau ya harus saya teladani, karena apalagi dia kan sosok seorang ibu. Maka ketika saya mengalami situasi apapun dalam perjalanan hidup, sebelum menjadi bruder maupun setelah jadi brudernya, ya saya selalu berharap mengingat dia gitu, mengingat akan kediriannya dia sebagai pribadi yang unik. Misalnya saya lagi merasa galau gitu ya, merasa galau, terus merasa misalnya di tempat kerasulan mengalami situasi yang tidak mengenakan gitu, entah itu berhadapan dengan pengalaman-pengalaman atau kenyataan dengan peserta didik yang kadang juga membuat saya itu kepancing terbawa suasana untuk marah. Saya coba mengingat, terinspirasi oleh sosok dia. Maka saya pantas dan layak menyebut dia itu figur dan guru. Itu ya yang itu. Harus selalu kembali berguru pada dia, berfigur pada dia. Maka ya apapun, ya dia harus ada di sampingku, setidaknya perasaanku setiap hari itu setidaknya harus bersumber gitu ya, harus bersumber dan tentunya mengarah kepada Kristus. Inspirator untuk sementara baik dulu. Sama-sama terpesona nih kita ini ya. Figur keteladanannya tadi sudah disebutkan ya oleh Bro Lau. Hai. Siapa? Ini Romo Frey ya. Pratan Frey, selamat
rata-rata mau OP gitu. Malah dulu Oke, terima kasih Bro Lo. Kalau saya nih sebelum kita mendapat peneguhan dari Brother Vianney, Maria, ya, spiritual. ya Maria itu ya ibu Tuhan gitu ya, dan memang di beberapa forum dikatakan di situ bahwa ya kita tetap sangat menghormati Bunda Maria, tidak menyembah Bunda Maria tapi menghormati Bunda Maria. Tentu dengan tadi yang sudah disebutkan bahwa Bunda Maria itu teladan orang beriman gitu ya. Pengalaman tentang Maria, saya hanya begini kalau saya Bro Lo dan Brother Vianney. Saya hanya yang bisa saya lakukan itu hanya menjalin relasi dalam doa gitu ya. Jadi tidak hanya bulan Mei atau Oktober sih ya, sebelum jadi Brother pun juga mengusahakan doa. Paling tidak yang sering dan selalu saya doakan ya doa Angelus, doa Ratu Surga itu. Rosario kalau dulu ya kadang-kadang itu, tapi kalau sekarang ya saya usahakan setiap hari 1 kali Rosario. Saya hanya itu sejauh saya mengalami ya, saya yang penting saya mengusahakan relasi juga baik dengan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, juga Bunda pelindung kongregasi. Dan saya hanya punya keyakinan sih ketika saya terus menjalin relasi yang baik juga dengan Bunda Maria dalam doa-doa itu, di dalam setiap perjuangan hidup saya, Bunda Maria saya yakin dengan caranya akan membantu saya gitu. Saya hanya punya keyakinan itu sih. Jadi mungkin tidak ke peristiwa yang konkret. Wah ini saya mengalami ini, lalu Bunda Maria dengan saya nggak mungkin belum bisa sampai seperti itu. Tapi dalam hati kecil saya hanya punya keyakinan ketika saya menjalin relasi yang baik dalam doa, maka Bunda Maria juga akan membantu di saat-saat saya membutuhkan itu. Simbolnya itu kan yang saya pahami dari dulu itu kan ketika saya meminta sesuatu kepada bapak saya misalnya gitu ya, lalu saya merengek-rengek sama ibu gitu, karena saya dekat dengan ibu, maka ibu akan menyampaikan apa yang saya minta itu kepada bapak gitu. Kurang lebih hanya pemahaman saya hanya seperti itu. Jadi untuk sampai kepada bapak, ibu membantu saya untuk menyampaikan itu pengalaman atau yang sejauh saya pahami tentang Bunda Maria dalam hidup saya. Sederhana saja begitu. Gimana kalau Brother Vianney, mari kita sama-sama mendengarkan peneguhan dari beliau. Pengalamanmu Ya. tentang Bunda Maria, lalu mungkin apa yang kamu upayakan untuk bisa dekat dengan Bunda Maria itu. Silakan, Bagi Brother. saya itu, makasih Brother Andri. Bagi saya itu Bunda Maria itu sebuah sosok ibu yang dimana ibu itu memberikan teladan, contohnya merawat anak dari usia kecil sampai kita dewasa. Nah, itu sebuah panutan, sebuah teladan bagi saya. Bagaimana perjuangan seorang ibu itu membesarkan anaknya. Bahkan Bunda Maria itu merawat Tuhan Yesus itu dari kecil sampai ia melihat anaknya sendiri itu wafat di kayu salib. Itu bagi saya itu sebuah perjuangan, sebuah hal yang tidak mudah bagi saya. Nah, ketika hal-hal kecil yang bisa saya tunjukkan pada Bunda Maria itu ya dengan melalui doa itu, seperti ya doa Rosario, doa Salam Maria.
Terus terkadang di saat bulan Maria itu sebelum saya masuk Bruder itu menjadi sebuah perjumpaan dengan sesama umat Katolik di lingkungan saya. Itu biasanya di bulan Maria itu kami berkumpul bersama untuk berdoa rosario bersama, sehingga di situ terjadilah perjumpaan dengan sesama umat. Setelah selesai kami ngobrol, selama berdoa kami pun kusuk dengan memanjatkan sebuah permohonan intensi-intensi khusus yang dipohonkan oleh umat di sana. Jadi bagi saya itu ya Bunda Maria sebuah ibu dan juga seorang figur maksudnya. Oke. Ya, seorang figur, seorang ibu gitu ya. Nah, ini menarik tadi, saya kira juga mungkin Bro juga setuju nih. Di dalam ini kerinduan untuk berjumpa ini, sekali lagi perjumpaan itu bagaimanapun tidak akan bisa tergantikan melalui media virtual seperti ini ya. Tidak akan bisa tergantikan. Jadi Bruder Vianney mengatakan ya hampir ketika dulu bulan Maria atau bulan Oktober itu di lingkungan itu selalu mengadakan rosario gitu ya, dan tidak hanya rosario sebenarnya tadi dikatakan perjumpaan habis rosario itu ada ngobrol-ngobrol begitu ya, atau sharing-sharing yang jelas ada dialog, ada komunikasi yang memang berhadapan gitu ya, tidak jauh-jauhan gitu. Nah, bagi saya ini menarik. Jadi memang gimana ya, komunikasi sekarang itu kan banyak tantangan. Tadi sudah sempat disinggung. Situasi saat ini itu menjadi tantangan sendiri ketika kita harus berjumpa dengan seseorang, apalagi yang jelas-jelas itu ya. Misalnya kalau kita tuh besok orang sakit di rumah sakit itu ya intinya peraturannya nggak boleh dijenguk, itu nggak boleh gitu. Walaupun mungkin bisa satu-satu gantian, tapi intinya nggak boleh menjenguk. Ini tantangan juga loh bagi kita semua ini, menghidupi budaya perjumpaan dalam tantangan situasi seperti sekarang ini. Gimana menurut Bruder Lo ini? Tadi Bruder Vianney mengatakan bahwa setelah rosario, lingkungan, ada dialog gitu. Lalu dikaitkan dengan situasi seperti sekarang ini, tantangan kita, paling tidak sebagai religius yang dari dulu dikatakan harus turun ke jalan, harus sungguh melihat situasi gitu ya. Tidak hanya bahasanya dari tembok biara gitu ya. Gimana Bro mencikapi situasi seperti sekarang yang memang ya tidak mudah ya menurut saya ya. Baik, thank you Bro. Saya harus berangkat dari perasaan dan pengalaman yang saya alami sendiri. Saya memang, terutama kita yang religius dalam situasi seperti ini adalah menjadi momen yang mau tidak mau kita perlu untuk membenah diri. Membenah diri dalam arti melihat kembali sekaligus mereview kualitas cara berelasi kita, dan tentunya juga kualitas cara berdoa kita. Nah, dengan keterbatasan dan situasi pandemi ini kan kita dibawa dalam situasi dalam arti tidak mau menghilangkan hakikat atau makna dari doa itu sendiri, meskipun dengan adanya media ini. Dan masih cukup banyak orang merasa bahwa doa lewat virtual itu rasa-rasanya kok nggak nyes gitu ya. Masih ada perasaan merasa kurang gitu. Seperti bahasanya Andre tadi, itu nggak bisa tergantikan dengan
perjumpaan fisik itu benar, memang tidak bisa tergantikan. Tapi bagaimanapun juga tidak harus, ini sebuah fakta yang di luar kontrol atau kendali kita sebagai manusia. Maka dalam tanda petik bagi saya, ya saya berusaha untuk ikhlas menerima ini situasi ini agar saya diantar pada satu situasi kerinduan doa yang berkualitas, tidak hanya karena lewat virtual. Maka sangat menarik sih bagi saya ada himbauan dari gereja itu sendiri. Misalnya kita mengikuti ekaristi online atau doa lingkungan online semacam itu, maka persiapan itu sangat penting. Hal-hal lain itu karena itu sarana terdekat yang akan membantu kita untuk membantu kita kualitas doa itu betul-betul kita muncul dari kerinduan hati, bukan karena bukan karena kita ingin sensasi, enggak. Karena yang pertama-tama bagi saya sih kita ikhlas untuk menerima kenyataan ini bahwa ini sebuah fakta di luar kendali kita. Maka kita harus berusaha untuk menerima. Ya, ini tidak mudah sih, karena rasa soalnya. Soal kebiasaan dari dulu kan kita tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat kita akan berdoa semacam ini. Tapi sekarang kita dituntut semacam. Maka pelajaran bagi saya dengan situasi seperti ini, mau melihat kembali kualitas waktu selama ini seperti apa sih. Saat saya perjumpaan fisik katakanlah dengan lingkungan atau ekaristi offline di gereja dulunya, kualitas doa saya seperti apa. Dan sekarang dengan terjadinya seperti ini, situasi seperti ini, saya coba melihat balance-nya. Dulu saya itu kalau doa dengan sekarang gimana ya? Kiranya kesempatan untuk mereview kualitas bagus. Ya kerinduannya pasti kerinduan untuk bertemu, karena itu kan naluri manusia kita. Tapi di balik kerinduan itu, ya saya juga perjumpaan kita malam inilah sebenarnya dengan melihat bacanya Bu Detiani, bacanya Kirani, kan sebuah suatu semangat tersendiri, motivasi tersendiri, karena saling menyapa, tuh saling berbagi semacam ini yang sedang berlangsung. Itu juga ya menyenangkan meskipun kita tidak bisa touch semacam itu ya. Tapi dengan saling memandang, saling melihat ekspresi juga bagi saya secara pribadi yang saya rasakan, ya wadidaw. Kurang lebih demikian, intinya kesempatan untuk melihat kualitas doa. Sejauh mana saya berkualitas itu ketika saya berdoa dengan offline, dan ini tantangan, bahasamu tadi tantangan. Jangan sampai dengan kesempatan ini kualitas doa saya turun gara-gara malas gitu ya. Ini tantangan. Sekali lagi menarik katamu itu tantangan. Nah, teman-teman gimana? Tadi Bro Lo sudah panjang lebar loh tentang situasi sekarang harus diterima dengan ikhlas. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita diajak untuk melihat kualitas doa kita itu sejauh seperti apa ya. Walaupun tidak berjumpa begitu. Ya gitu deh, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan melihat sesuatu yang kurang terus, tapi mari kita coba lihat hal yang baik dalam situasi seperti ini. Intinya begitu sih, Bro lah tadi. Mungkin Brother Viani ini senyum-senyum ini karena habis makan sate atau mau memberikan pengalaman tentang memaknai budaya perjumpaan yang saat ini rasa-rasanya menjadi sebuah peristiwa yang tidak mudah. Apakah juga dalam pengalamanmu itu sudah ikhlas atau seperti apa? Sebelumnya kita simak dulu
iklan berikut. Oh, enggak ya? Kita makan. Enggak. Gimana, Bu Derviani? Oke. Eh, masa pandemi ini rasa-rasanya ya mau tidak mau kita harus jaga jarak. Jaga Menjaga jarak. jarak. Prokes. Keren. Eh, Pakai kacamata kita dulu juga biar. bisa menahan diri untuk berjumpa dengan orang banyak ya. Itu di masa pandemi ini sebuah perjuangan untuk saya ya. Saya terus terang kalau untuk perjumpaan online itu terkadang ada sesuatu yang kurang ya. Dibandingkan kita berjumpa dengan orang itu ya face to face langsung. Face to face, bro. Sebuah apa ya? Sebuah kejenuhan juga iya, sebuah bagi saya itu sebuah perjuangan ya. Apalagi dalam situasi sulit ini ya, misa online rasanya kalau saya rasakan itu ada sesuatu memang yang kurang gitu, ada sesuatu yang ini sih gitu loh. Jadi ada seperti nggak nyata gitu. Istilahnya kita harus bisa membayangkan posisi kita itu di sebuah keadaan yang yang sesungguhnya kita masuk gereja itu juga bagi saya itu sebuah perjuangan ya. Lain kalau ketika saya masuk gereja, bagaimana di sana ada tabernakel, ada Tuhan Yesus di sana. Tapi kalau untuk misa online itu bagi saya itu memang sebuah perjuangan pribadi yang mana itu saya harus bisa memposisikan saya itu bahwa ya saya benar-benar ikut misa di situ. Jadi ya sebuah perjuangan buat saya di masa pandemi ini, apalagi terkadang mumpung corona ini, aduh rasanya kok males ya ke gereja gitu, rasanya kok bisa ada hasrat terkadang, oh mumpung corona ini sekali-sekali nggak ke gereja kan jadi suatu hasrat yang negatif bagi saya sih di masa corona ini. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Derviani berbagi tentang perjuangan di masa corona. Kalau dari saya, yang pertama, kalau ikut misa online, saya misanya di kapel. Jadi jelas di situ ada sakramen Maha Kudus. Saya menyadari saya terbatas, saya lemah, maka saya menciptakan lingkungan atau kondisi yang bisa mendukung saya dalam mengikuti Ekaristi online gitu. Walaupun tembok bruderan sama tembok gereja itu ibaratnya satu tembok, tetapi juga itu tidak berarti saya juga bisa ikut Ekaristi setiap minggu gitu ya, karena yang antri juga banyak dan peraturan juga harus pakai barcode gitu ya, harus terdaftar gitu. Jadi ya memang akhirnya kembali ke yang Bu Derlo katakan, di samping kualitas akhirnya ya bagaimana sikap kita sih sebenarnya, dalam sikap saya dalam menghadapi situasi sekarang ini, mau semakin erat menjalin relasi atau malah semakin malas-malasan. Tadi akhirnya kualitas tadi.
Dan Bu Durviani juga tadi menggarisbawahi tentang bagaimana mengontrol ya, pengendalian diri itu ketika saya malas itu juga bagian dari bagaimana mengelola hasrat itu tadi ya. Hasrat yang terpendam. Nah, itu saja obrolan kita tentang memaknai Bunda Maria bagi saya, bagi Brulo, bagi Bu Yani, dan juga mensikapi perjumpaan yang saat ini tidak mudah. Tetapi Paus Fransiskus hari ini dalam renungan Hari Komunikasi Sosial Sedunia mengatakan bahwa tetap kita harus datang dan melihat banyak hal yang dikatakan beliau tentang harus sebelum di-sharing harus benar-benar dilihat dulu berita-berita yang ada gitu ya, sehingga kita tidak menambah berita-berita yang belum jelas itu malah semakin runyam atau bagaimana. Lalu saya juga diajak untuk menggunakan media ini menjadi yang mendukung tentu, dan kita semua tetap diajak untuk menjadi komunikator yang mewartakan iman itu yang jelas ya. Nah, ya keren kalau dibaca. Saya belum baca tapi banyak hal yang rasa-rasanya kita diingatkan lagi bagaimana mensikapi media komunikasi saat ini dan tetap berpedoman untuk membagikan kebaikan Tuhan. Nah, teman-teman yang sudah tetap setia bergabung ada 3 juta itu ya, 3 orang. Terima kasih. Tadi ada Farel apa calon FIC ya? Saya nggak tahu. Kemungkinan iya karena disapa oleh Bu Dari. Suster Brigita Vina Pertiwi, terima kasih sudah setia menemani. Semoga sehat. Nyanyi oke. Ini sebagai persembahan terakhir dari kami, akan bernyanyi sebuah lagu dengan judul Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang tunggal. Engkau buta segala dosa manusia. Bunda Maria perawatnya tiada bunda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah terpuji nyawamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria, syukur kepada Tuhan yang mengasihi selama-lamanya. Tepuk tangan dong Bu Durviani. Ini tadi judulnya Ave Maria. Yang ingin mendengarkan kembali maka jangan lupa follow di YouTube-nya Bruder Lau, itu sudah ada lagu ini. Sekali lagi rencananya 1 album, baru 1 lagu yang rilis. Prok Mang Pak Tarno, prok. Bantu ya, prok.
Pak Tarno itu. Halo Ya. Mbak Nike. Walah lagi gabung lagunya sudah diputer ya. Oh, lagu Mbak Abu Nike udah Maria. nonton. Dan nonton di YouTube sudah komen panjang lebar, semoga banyak calon masuk kongregasi FIC gitu ya, komennya ya panjang banget komennya. Baik, terima kasih para saudaraku. Lagu pop ini temanya Maria ya, lagu pop besok ya. Kapan-kapan collab ya suster, nanti kita collab bareng. Tuh kan gimana, kamu yang ngajak Suster Banu Brolo loh, bukan saya loh, dijak collab. Nanti kapan-kapan suster kita collab bareng sama Andri Grani. Kamu berani. Dia nggak mau kalau sama saya. Dia nggak mau kalau live sama saya. Mau aku tuh kan, ya wes rapopo. Oke, terima kasih. Ini dikembalikan alat musiknya. Terima kasih sudah berjumpa dengan saya, kolaps dengan kita dalam Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Datang dan lihatlah kami dengan situasi dan pengalaman kami masing-masing masih berjuang memaknai dan mengalami Bunda Maria di dalam hidup kami. Mbak Nike, tadi udah panjang lebar. Wah, loh, ayo kamu datang, Mbak Nike kami pergi, gitu ya. Maaf loh ya, biasanya gabungnya gak sih? Habis ini, kalau masih mau mengikuti saya, habis ini saya masih live dengan OMK.net jam 9. Maka Dia saya live sampai 24 hours, Mbak. saya ganti jubah dulu supaya resmi soalnya. Baik, terima kasih. Oke, closing Berulang. ya. Closing. Ya, Derviani, terima Thank you kasih. so much. Ya. Love you. Ya, Halo, suster kita kenapa rambutku Mbak. ya ini tadi supaya kami segera mengakhiri supaya Bu Delo bisa segera minum obat. Tidak terusan. Thank you so much. Ya, terima kasih. Sampai ketemu ya. Jam 9 saya masih live ya. Terima kasih. Dulu. Derviani. Mbak Dido. Selamat malam semuanya. Terima kasih.